Makin dungu, lahan gerung tidak tercatat di desa. Kepala desa bantah semua argumen Rocky. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rocky Gerung adalah salah satu tukang debat terbaik yang Kadrun miliki. Tapi bagi penulis, Rocky tidak lebih dari knalpot motor butut yang di jalanan suaranya nyaring, rung-rung-rung. Tapi ketika dibawa ke lintasan balap bunyinya jadi pret-pret-pret. Tukang debat terbaik lain yang Kadrun miliki adalah Haris Azhar. Ini juga tidak jauh beda dengan Rocky Gerung. Begitu di media sosial garang, tapi ketika dibawa ke meja hukum tiba-tiba melempem, mewek-mewek diwakili pengacara. Kalau Luhut tidak bijak jika melaporkan dirinya secara hukum. Makanya sifat ini turun kepada Kadrun. Di media sosial sangat garang menghina, menuduh dan teriak orang kafir plus PKI. Tapi ketika diciduk oleh polisi cuma bisa berkata, "Maaf Pak, saya hilaf." Benar-benar membagongkan. Maka benarlah perkataan Kepala Desa Bojongkoneng dalam menanggapi sengketa antara Rocky Gerung dengan pihak Sentul City. Harusnya kan dalam persengketaan dan perdata lahan itu yang menyelesaikan pengadilan dengan hukumnya yang jelas. Sebut Rusdi Senin 20 September 2021. Masalahnya, Rocky mana berani menyelesaikan masalah di ranah hukum? Katanya mau tuntut Sentul City, tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya. Malah menggiring opini di media sosial dengan argumen-argumen yang menunjukkan kedunguan. Contoh argumen berikut ini. Sekarang saya mau terangkan bahwa ini bukan soal saya saja. Ada 90 kakak, 6.000 orang yang mengalami nasib yang sama. Kata Rocky Gerung di kediamannya di Kampung Gunung Batu, Bojongkoneng, Bogor, Senin 13 September 2021. 6.000 orang tapi cuma 90 kakak. Ini satu kakak serius isi sekitar 66 orang. Dungu. Hal ini jelas-jelas dibantah oleh Kepala Desa Bojongkoneng, yang kalau keledai bisa membacanya, maka keledai akan menertawakan kedunguan Rocky Gerung. Berikut bantahan dari Kepala Desa. Setahu saya, yang disomasi itu warga yang dari luar, yang datang ke sini mengoper alih lahan dari warga. Jumlahnya pastinya saya kurang tahu, tapi ada belasan. Kalau ribuan masyarakat asli tidak ada yang disomasi, karena tidak ada keluhan kepada kami, kata Rusdi. Komentar, ternyata yang kena somasi adalah warga pendatang dari luar daerah. Salah satu pendatang yang membuka kafe bahkan mengakui bahwa dirinya salah menepati lahan pakai surat garap. Tapi ya namanya Rocky Gerung, orang yang merasa pintar mana mau sih mengakui kesalahan, malah menuduh pemerintah politis. Padahal dia yang berpolitik dengan berani keluar-keluar cuma di media dan melakukan provokasi. Bawa-bawa 9.000 orang, ternyata yang protes cuma belasan, yang kemungkinan tipikal-tipikal dungu mirip Rocky. Somasi tak dilayangkan ke mereka kemungkinan karena masyarakat sudah tinggal di sana sejak era 1960-an. Komentar penulis, nah loh, ternyata masyarakat setempat yang sudah menepati lahan tersebut sejak 1960-an tidak digusur. Itu artinya Sentul City di sini tidak memberikan sedikit pun celah hukum yang bisa dimanfaatkan Gerung untuk menggiring opini. Jadi, mana bukti 90 kakak dan 6.000 orang yang disebut-sebut Rocky Gerung? Jangan-jangan fix lagi. Hahaha. Yang lebih parah, selain penggiringan opini Gerung terbukti bohong kalau status tanah dia sah dan tercatat di desa setempat. Lucunya di berbagai media, Haris Azhar malah menanyakan soal prosedur terbitnya HGB milik Sentul City. Pemerintah desa tidak mencatat status lahan yang menjadi sengketa antara Rocky Gerung dan Sentul City. Oke lah, baik Rocky dan Sentul sama-sama tidak tercatat di desa. Berarti bukti Gerung cuma kwitansi dari mafia tanah doang dong. Kayak gini malah ngurusin HGB orang lain, sedangkan dia sendiri alat buktinya cuma kwitansi dari tukang tipu. Kesimpulan, bukti yang dimiliki Gerung ternyata cuma kwitansi dari mafia tanah. Itulah kenapa Rocky lebih suka melakukan propaganda di media sosial daripada menghadapi semuanya secara hukum. Tapi bukannya berhasil, semua propaganda Gerung makin hari makin terbongkar. Semua terbukti tipu-tipu karena didasarkan logika dungu, dibantu kuasa hukum yang malah terjerat kasus hukum karena memfitnah Luhut tanpa bukti. Oh Gerung, makin dungu saja. Kulihat kau ini Rong. Kura-kura penulis harus ketawa sekeras-kerasnya gak nih? Dana 970 miliar, Ahok bisa bangun rusun 25 lantai. Dana 2,3 triliun untuk Formula E menguap kemana nis? Ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jokowi baru saja meresmikan rumah susun Pasar Rumput Manggarai, Jakarta Selatan. Keberadaan rusun yang memiliki kapasitas 1.984 unit dengan tipe 36. Hunian ini sangat representatif dengan bangunan yang modern.
Rusun yang dibangun menelan biaya sebesar 970 miliar rupiah. Dibangun dengan memiliki konsep hunian sekaligus fasilitas pasar yang dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Keberadaan rusun ini semoga dapat meringankan beban masyarakat, khususnya berkaitan dengan penyediaan hunian yang nyaman dan terjangkau, dan membantu fasilitasi kegiatan produktif masyarakat kita, kata Jokowi yang dilansir dari CNN.com. Dibangun sejak tahun 2016, rusun ini juga menyediakan ratusan kios di lantai 1 dan 2, di mana pada lantai berikutnya ada sejumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum. Bagi saya, konsep ini saling berintegrasi satu sama lain yang dapat memudahkan penghuninya dalam efisiensi waktu. Pun dari sisi ekonomi, keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lengkap akan mempermudah aktivitas ekonomi bagi para penghuni rusun tersebut. Wah, ini sih keren. Tentunya siapapun yang akan tinggal di rusun tersebut sebagai penghuni akan mendapatkan fasilitas yang cukup baik. Jokowi mengklaim bahwa rusun tersebut bukan hanya memiliki fasilitas yang lengkap, namun sudah dilengkapi layanan seperti sistem transportasi yang sudah terintegrasi dengan Transjakarta sampai Duku Atas. Sistem ini akan memudahkan mobilitas bagi warga penghuni rusun Pasar Rumput. Menurut saya, ini sangat keren dan mantap jiwa. Anggaran yang menelan tidak lebih dari 1 triliun rupiah bisa menjadi sebuah hunian yang diimpikan warga. Jokowi pun mengaku senang lantaran rusun Pasar Rumput akan menjadi hunian untuk warga yang terdampak program normalisasi Kali Ciliwung untuk penanganan banjir Jakarta. Dan semoga saja warga yang tinggal di pinggiran kali untuk tidak segan-segan pindah ke rusun yang nyaman dan layak huni. Pernahkah Anies berpikir bahwa dengan anggaran di bawah 1 triliun bisa mendirikan rusun hampir 2.000 unit hunian dengan fasilitas yang lengkap? Tidakkah ini sangat besar manfaatnya bagi warganya sendiri? Coba bayangkan saja jika anggaran yang digunakan untuk komitmen fee Formula E sebesar 2,3 triliun rupiah. Tentunya Anies bisa membuat kurang lebih 4.000 unit hunian rumah susun lagi. Cukuplah untuk menampung penduduk Anies yang sering umroh ke Monas. Janji kampanye untuk DP 0% bagi warga DKI adalah penipuan yang telah dibuat oleh Anies. Pembelian lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur yang diperuntukkan untuk hunian kini menguap begitu saja, tidak ada kejelasan yang berarti. Beruntung sekali rusun Pasar Rumput dibangun pada era Ahok, sehingga pembangunannya jelas dan tidak diganggu dengan korupsi anggaran oleh Pemprov DKI masa itu. Sehingga Anies tidak bisa mengklaim bahwa rusun Pasar Rumput adalah prestasi yang akan ia bangga-banggakan. Dan secara kebetulan atau tidak, peresmian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri berbarengan dengan dipanggilnya Anies ke KPK esok harinya. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Anies yang tidak pernah menepati janji kampanye untuk menyediakan hunian bagi warga akan mendapatkan karma sebagai tersangka cepat atau lambat. Rusun yang memiliki 3 tower dengan masing-masing tower memiliki 25 lantai merupakan sebuah legasi yang ditinggalkan Ahok. Sementara Anies hanya meninggalkan tugu sepeda yang kini masih belum rampung dikerjakan. Sungguh prihatin. Anies seperti tidak peduli bahwa membangun tugu lebih penting daripada membangun hunian untuk warga. Ia lebih asik membangun citra diri dengan mengadakan Formula E yang tidak jelas keberadaannya. Dan Anies lebih suka mengecat genteng dan jembatan warna-warni tanpa memikirkan banjir yang setiap waktu mengintai pemukiman warga. Peresmian rumah susun Pasar Rumput ini telah menampar wajah Anies bahwa ia tidak bisa membuat sesuatu yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Untuk kesekian kalinya Jokowi mengambil alih peresmian karena beliau tahu bahwa Anies tidak dapat mempersembahkan karya yang dapat dinikmati oleh warganya. Semoga saja tidak ada LSM asing maupun domestik yang dapat memberikan penghargaan kepada Anies karena keberadaan rusun ini. Itulah kerja nyata Jokowi dan Ahok ketika menjadi gubernur DKI. Dari normalisasi sungai, pembangunan MRT, membangun rusun dan seterusnya telah meninggalkan jejak yang indah bagi warga Jakarta. Apa yang ditinggalkan Anies hanyalah banjir dan kemiskinan yang kini menjadi masalah utama di Jakarta. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.